Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atria Novra dengan NIM 22040052. Di sini saya akan membacakan ringkasan yang telah saya buat tentang sistem digital. Yang kemarin sudah saya bacakan tentang bab 1 sampai 2. Di sini saya akan melanjutkan bab 3. Sistem bilangan digital dan konversi bilangan. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan dasar semua bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu biasa kita kenal dengan bahasa mesin atau bahasa assembler. Mengenai 4 jenis bilangan utama, yaitu ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Biner. Sistem bilangan biner terdiri dari 2, yaitu angka 0 dan 1. Atau biner tersebut merupakan dasar untuk semua bilangan. Dengan adanya biner, bisa membuat bilangan digital dari 0 sampai dengan 1. Oktal. Sistem bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan oktal tidak memiliki angka 8. Bilangan oktal tersebut merupakan bilangan yang lebih lengkap dibandingkan bilangan biner. Lalu ada desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bilangan desimal memiliki angka sebagai berikut: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu ada heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Lalu ada F, konversi bilangan. Konversi bilangan digunakan untuk mengubah suatu bilangan dari suatu sistem bilangan menjadi bilangan dalam sistem bilangan yang lainnya. Ada biner ke desimal, biner ke oktal, biner ke heksadesimal, oktal ke biner, dan seterusnya. Lalu di sini saya akan membacakan bab keempat, yaitu multiplexer. A. Pengertian multiplexer yaitu adalah suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan signal digital dan diproses oleh komponen processing selector untuk menghasilkan satu keluaran. Ada fungsi multiplexer. Multiplexer merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah signal digital, karena komponen utamanya merupakan gerbang-gerbang digital. Lalu ada C, tabel kebenaran multiplexer. Nanti bisa kita lihat ada di rangkuman saya. Lalu ada bab kelima tentang pengertian demultiplexer. Fungsi demultiplexer adalah untuk memilih salah satu yang ada pada data diberikan pada data yang menggunakan bentuk dari suatu masukan. Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit masukan dan banyaknya keluaran, karena yang berfungsi memilih saluran keluaran yang banyak di jalur masukan yang sedikit. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu masukan dan data dan mendistribusikan masukan tersebut ke beberapa keluaran yang tersedia. Kendali pada demultiplexer akan memilih saklar mana yang akan dihubungkan. Pemilihan keluarannya dilakukan melalui masukan penyeleksi. Seleksi data masukan dilakukan oleh selektor lain yang disebut juga masukan dari demultiplexer tersebut. Lalu ada demultiplexer 1 ke 2, lalu ada 1, 1 to 4 demultiplexer, lalu ada demultiplexer 1 ke 8, lalu ada 1 to H demultiplexer, dan seterusnya. Lalu ada bab 6 tentang flip-flop. A. Pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu trigger. Lalu ada flip-flop SR. Flip-flop SR adalah flip-flop yang paling umum digunakan dalam sistem digital. Dalam flip-flop SR, ketika input yang disetel S benar, output akan tinggi dan Y akan rendah. Hal ini diperlukan bahwa pengkabelan rangkaian dipertahankan ketika output ditetapkan. Kita kondisikan sampai input set atau reset menjadi tinggi atau daya dimatikan.
Lalu ada flip-flop JK. Flip-flop JK digunakan untuk menghilangkan kelemahan flip-flop SR, yaitu keadaan tidak terdefinisi. Lalu ada D flip-flop. D flip-flop adalah flip-flop yang banyak digunakan dalam sistem digital. Flip-flop D banyak digunakan dalam shift register, counter, dan sinkronasi input. Lalu ada T flip-flop yang dibangun dengan menghubungkan kedua input JK flip-flop bersama input-input tunggal. Lalu ada working dan application. Lalu ada bab 7 tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar matematika yang hanya memiliki dua bilangan yaitu 0 dan 1. Aljabar boolean disebut juga penjabaran teknik logika X dan Y di mana di dalam programnya terdapat diantaranya AND, OR, and NOT. Lalu, pengertian aljabar boolean ialah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika, AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan masukan atau keluaran digital, kita juga dapat menggunakannya pada konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Lalu ada tabel kebenaran hukum aljabar boolean, ada fungsi aljabar boolean, operasi aljabar boolean 2 variabel dan 3 variabel, ada hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum distributif. Lalu ada prioritas operasi aljabar boolean dan bentuk standar fungsi boolean. Lalu kita langsung ke bab 8 tentang Carnot map. A. Carnot map beserta penjelasannya. Carnot map atau key map merupakan suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah masukan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Rumus untuk menentukan jumlah kotak pada key map adalah 2, yang dimana adalah banyaknya variabel masukan. Lalu ada langkah-langkah pemetaan key map secara umum. Yang pertama, kita harus menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus menggambar rangkaian digital. Yang ketiga, kita harus membuat tabel kebenarannya. Yang keempat, kita harus merumuskan tabel kebenarannya. Yang kelima, kita harus memasukkan rumus tabel kebenaran key map. Lalu ada C, penyederhanaan 2 variabel, lalu ada penyederhanaan 3 variabel, lalu ada penyederhanaan 4 variabel, dan langkah-langkah dalam menggunakan key map, dan ada rumus menentukan jumlah kotak dalam key map. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.